Kali ini kita akan membuat program dengan software, terus kita running menggunakan Python. Jadi kita bikin dulu gerakannya dengan software robotnya. Kita masuk lagi ya ke software robot di sini di flash disknya. Terus di sini kita klik aplikasinya, si softwarenya. Ya di sini si softwarenya udah kebuka ya. Kita connect dulu. Sebelum connect kita lihat dulu si device manager di device manager si ininya portnya si robot kita di mana gitu. Kita ketik aja di sini device manager. Di sini ada device manager, kita lihat dulu. Ada di COM4. Coba kita masukkan COM4 di sini. Sambungkan. Nah, robot tersambung ya. Coba kita klik kalibrasi. Sebelum dikalibrasi, robotnya dipastikan jangan terlalu ke belakang seperti ini, agak ke depan sedikit, digeser manual aja pakai tangan. Sekarang udah di ini, kita lihat si robotnya udah oke posisinya, kita klik kalibrasi. Si robotnya belum dinyalakan, kita putuskan dulu ya. Kita nyalakan dulu robotnya. Kita sambungkan lagi. Nah di sini robotnya error ya. Kita cabut dulu si ininya, kita close dulu. Soalnya tadi lupa dinyalakan ya. Kita colok lagi. Kita buka lagi aplikasinya. Tadi COM4, kita masukin COM4 lagi, sambungkan. Nah robotnya udah tersambung lagi ya. Coba kita klik kalibrasi. Nanti robotnya kita ngambil benda ini nanti pakai gripper vakum ya. Nanti ngambil ini, nanti si robotnya ngambil, nanti pindahin. Kita bikin dulu di aplikasinya, di aplikasi yang ini. Terus setelah nanti gerakannya udah kita bikin, nah nanti si gerakannya tuh kita copy ke Python. Oke, si kalibrasinya udah selesai. Kita turunkan dulu si sumbu Z-nya, misalnya ke arah benda itu yang mau kita ambil. Misalnya kita ketik dulu titik 0 di sini. Nah, masih kurang, masih kita ini lagi. Coba kita bikin 40 dulu. Masih kurang. Kita bikin 60, masih kurang. Kita bikin 70. Oke, kayaknya udah mau hampir mencapai benda. Kita sesuaikan dulu bendanya. Nah, teman-teman tinggal disesuaikan aja gerakan yang mau dibikin ya di aplikasi ini. Atau teman-teman mau ini dulu, mau dari titik apa posisi home-nya di mana gitu nanti. Atau teman-teman save dulu posisi ini. Oke, posisi ini udah ke save. Soalnya ini si posisi awalnya di sini misalnya. Terus kita ke bawahin lagi ya. Kita ke bawahin lagi. Masih kurang, dikit lagi. Kurang, dikit lagi, 1 mili lagi. Kurang, kayaknya udah pas ya. Coba dikit 1 mili lagi. Oke, kayaknya udah pas. Kita save lagi. Terus di sini tuh biar si vakumnya tuh benar-benar menyedot dengan sempurna, kita tunggu dulu dalam 1 detik ya. Kita nyalakan dulu grippernya. Oke, setelah grippernya nyala, si vakumnya nyala, kita save dulu gripper yang nyala tadi. Nah di sini udah kelihatan. Nah setelah kita save, kita bikin waktu tunggu dulu sebentar di sini 1 detik ya. Terus kita save tunggu. Ini biar si vakumnya itu benar-benar menghisap dengan sempurna. Oke, setelah kita save juga si waktunya 1 detik ya di sini. Terus si sumbu Z-nya kita naikin ke titik 0 lagi. Oke, kita save. Terus si sumbu relnya misalnya kita geser 100 ke kiri. Oke. Terus si sumbu X-nya kita masukin min 100 juga di sini. Oke, terus kita save dulu. Ini gerakan bareng ya,
soalnya di save-nya itu barengan. Terus kita turunin si sumbu ininya, sumbu Z-nya ke min 30, kurang kita turunin lagi ke min 60 ya. Oke, kita save dulu. Terus ke bawah lagi kita pakai speed misalnya 10. Speed presisi misalnya speed pelan, biar misalnya mau nyimpannya dalam keadaan pelan misalnya. Terus kita turunin lagi ini. Kita coba-coba ya, masih kurang. Oke, udah pas, kita save lagi posisi ini. Oke, kita matikan vakumnya, vakum off. Oke, sudah mati, kita simpan si posisi ininya. Si vakum yang udah ke mati tadi kita simpan. Setelah disimpan, kita tunggu dulu di sini 1 detik, kita simpan dulu. Ini udah ada waktunya ya, kita simpan. Oke, di sini udah masuk waktu tunggu 1 detik ya. Terus setelah ditunggu, terus kita naikin si si relnya, kita naikin dikit. Kita naikin jadi 90 ya, jadi 80. Oke, misalnya udah naik, kita save. Terus mau naik lagi ke atas misalnya dengan speed normal ya, naik ke atas ke posisi 0, ke titik 0 misalnya speed normal. Oke, kita save. Terus mau ngambil lagi ke bawah misalnya dengan speed normal, misalnya coba kita masukin min 60 ya, min 60 atau min 70, 75. Oke, segitu. Kita save. Terus mau ke bawah lagi dengan speed pelan, misalnya kita masukin di sini speed paling pelan ya, 5 ya. Terus di sini kita uji coba dulu seberapa jauh ke bawahnya. Masukin 82, masih kurang, coba lagi 92, dikit lagi 95 ya, 94, 95 aja. Oke, udah pas, kita save lagi. Terus kita nyalakan vakumnya lagi. Oke, kita angkat ke atas dengan speed normal ya, kita masukin 0 di sini. Terus speed kita angkat lagi ke 0 di sini. Oke, kita save. Terus si sumbu relnya kita masukin ke 0. Kita simpan lagi di posisi awal. Terus si X-nya kita nolin lagi biar dia disimpan di posisi awal lagi. Kita save. Terus kita turunin lagi ke min 70. Masih kurang. Kita turunin lagi. Masih kurang. Kita turunin lagi. Kurang. Oke. Udah pas, kita save lagi. Terus vakumnya dimatikan. Terus kita save vakumnya udah mati itu. Terus kita angkat lagi ke atas. Terus kita save. Terus misalnya si sumbu X-nya kita goyang-goyang misalnya ke 100 dulu. Ke titik 100. Oke, kita save. Terus langsung ke titik min 100. Oke, kita save. Langsung ke titik 0 lagi. Oke, kita save. Oke, programnya udah kita buat ya. Kita coba dulu, kita start. Atau kita naik boleh juga, atau kita start aja langsung ya. Nah, di sana nunggu dulu, tadi kita bikin waktu menunggu ya. Nah, itu gerakan pelan yang kita bikin tadi. Oh, di sana lupa kita nyalakan kayaknya. Si programnya kita lupa kita nyalakan. Lupa kita sedot lagi tadi. Kita stop dulu. Kita stop dulu ya. Kita edit lagi programnya. Nah, ini kita adopt, kita next saja. Nah, ini baris ke-16 ya.
Coba baris 16 tuh, baris ke 16 tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Nah di sini nih kita lupa ngasih ini, vakumnya kita on kan. Di sini tuh baris 16 min 100 ya, min 100 16 95 ya. Di sini poin 16 ya. Di sini kita lihat, di sini ada poin 16. Nah di sini kita hitung aja dari sini, misalnya mau kita edit ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Nah berarti di sini kita bikin enter aja. Nah di sini kita nyalakan vakumnya. Oke, vakumnya udah nyala, kita save di sini. Jangan lupa si kursornya pindahin ke sini. Save. Nah, pindah ke sini, itu sini kita edit lagi. Oke, setelah di save, kita start aja ya, kita naik aja. Kita lihat dulu sini gimana. Nah, diangkat, pindahin. Oke, ini udah oke ya, kita start aja. Kameranya saya turunin, ya lihat dari Oke, setelah programnya kita running dengan dengan aplikasinya, programnya kita stop aja ya. Kita stop aja. Nah, misalnya ini stopnya dalam keadaan dalam keadaan nyedot, misalnya kita back aja di sini bisa juga, atau kita next. Coba kita back. Nah, programnya dibalikin lagi ya. Oke, ini udah baris terakhir ya, nggak ada baris lagi. Ini udah ada keterangan di sini, nggak bisa turun lagi. Atau kita naik aja. Oke, setelah itu misalnya mau kita calibrate aja biar dia ke posisi home. Oke, si program ini tuh mau kita masukkan ke Python ya. Kita masuk ke flash disk dulu. Ini kita stop aja di sini. Oke, untuk menjalankan program ini dengan Python, teman-teman cukup ini aja, cukup di copy aja ini program ini, masukin ke Pythonnya. Di sini udah ada contoh programnya. Kita masuk di bagian file, keluar lagi dari folder ini. Terus kita masuk di program Python. Nah, di sini ada contoh-contoh program ya, yang udah ada.
Coba program ini kita copy aja satu, kita copy, kita save ya. Nah ini ada kita save, kemudian bawah kita bikin judulnya robot uji, robot tes, robot tes 1. Bentar. Nah di sini kita buka pakai Notepad++. Nah di sini tuh ada yang harus diinstal ya. Di sini teman-teman harus install dulu si ininya, si serialnya di sini, library serial sama library keyboard. Cara installnya teman-teman cukup gampang ya. Tinggal buka aja si aplikasi CMD. Sebelum install ini teman-teman pastikan dulu si Pythonnya udah keinstall ya. Pythonnya bebas, versi yang terbaru juga boleh. Download dulu si Pythonnya terus diinstal. Nah untuk menginstal si library ini teman-teman cukup gampang. Teman-teman tinggal ketik aja pip install py serial. Nah tekan enter. Nah nanti otomatis keinstall. Soalnya saya udah keinstall ya, udah kepasang ya. Terus mau install keyboardnya teman-teman cukup gampang juga. Tinggal ketik aja pip install keyboard. Nah tinggal enter. Nah nanti misalnya kalau misalnya ini keinstall otomatis di sini nanti. Untuk melihat ininya, untuk melihat si list yang apa aja si udah keinstall atau belum si di library Python kita ketik aja pip list di sini. Nah kita enter. Nah di sini lihat semua si library yang udah keinstall di sini. Nah teman-teman bisa lihat dulu di sini ininya si library-nya. Nah kalau misalnya udah keinstall, kalau udah misalnya keinstall ini si PySerial sama keyboard ini, nah teman-teman tinggal sesuaikan aja di sini portnya. Portnya sesuaikan, misalnya portnya tadi kita lihat lagi di device manager, kita tuh di COM4. Nah di sini tuh kita pindahin lagi ke COM4, kita edit COM4. Terus ini nggak usah diedit, ini nggak usah diedit, ini nggak usah edit, ini aja. Terus yang program yang kita bikin tadi yang di sini tinggal kita masukkan ke sini. Nah ini program-program yang udah saya bikin manual ya, pakai aplikasi YAT, saya masukin di sini. Nah nanti program-program yang ini tuh teman-teman bisa disesuaikan lagi sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalnya mau pakai sensor, mau geraknya kayak gimana, mau pengolahan citra pakai kamera atau apapun lah, teman-teman bisa berkreasi sendiri sesuai kebutuhan masing-masing. Nah cara masukin ke sini tuh, nah di sini tuh harus ada formatnya ya, formatnya harus diubah. Nanti formatnya yang masuk ke sini tuh harus ada petik 2, terus si nilainya, terus petik 2 juga terakhir, terus diikuti dengan koma. Ini tuh untuk mengkonvert Python itu menjadi nilai string gitu, biar si robot kita tuh tahu ini adalah biar kenal ini adalah yang dikirim tuh ada string gitu. Nah untuk masuk lagi ke sini, nah ini tuh kan belum ada ininya, belum ada titik komanya di sini, petik komanya. Nah biar ini lebih cepat, di sini udah saya bikin satu tombol untuk mengkonvert ini jadi petik koma. Di sini kita klik ya. Nah di sini udah otomatis jadi petik koma. Terus kita copy aja, kita copy di sini. Oke, kita copy masuk lagi ke ini, ke Notepad++ nya, ke program yang kita edit tadi. Terus di sini program yang kita bikin di software tadi tinggal kita masukin di sini. Coba ini kita hapus dulu. Kita hapus. Nah, terus kita save. Nah, di sini udah ke save si programnya. Nah, teman-teman tinggal di running aja. Kalau misalnya ada error si di Python-nya ini ke codingannya nggak jalan, nah teman-teman tinggal dihapus saja di sini yang ada belakang-belakang koma-komanya ini. Nah teman-teman hapus dulu manual yang ada koma-komanya yang di belakangnya. Nah ini hanya contoh program sederhana ya di Python-nya ya, teman-teman bisa bikin lagi yang lebih stabil. Ini hanya contoh sederhana. Saya hapus dulu ya.
yang ada koma-koma di belakangnya, yang koma 00 itu hapus saja. Yang kalau yang ada nilainya yang seperti ini nggak usah dihapus. Coba saya tes dulu, saya jalankan dulu yang ini ya. Ini sudah saya save. Terus kita buka lagi ke folder yang kita edit tadi. Nah, di sini programnya ini. Terus kita klik kanan. Terus open with running by Python di sini. Oke. Nah, di sini si CMD-nya udah keluar ya. Om sedang diproses. Ini ada info-info dari robotnya. Oke, di sini ada notifnya, tekan Y untuk mulai. Kita ketik aja Y di sini. Y-nya Y kecil ya. Tekan enter. Nah, di sini ada programnya nggak jalan ya. Itu gara-gara ada koma-koma di belakangnya. Soalnya di program Python-nya ini belum terlalu di programnya, hanya program sederhana ya. Kita edit lagi di sini, kita masuk lagi ke sini, kita hapus saja yang ada komanya ini. Nah, ini yang angka-angka waktunya ini kita hapus. Kita hapus saja. Ya oke, di sini udah kehapus semua udah saya coba hapus si angka-angka 0,0-nya. Yang ada 00 di belakangnya itu kita hapus saja. Nah, contohnya seperti ini hapus saja. Nah, terus kalau misalnya ada angkanya yang seperti ini 9,90 ini nggak usah dihapus ya. Yang ada 00-nya aja di belakang itu hapus saja. Kita save lagi di sini, kita save. Oke, udah ke save, kita balik lagi ke folder. Klik kanan, kita open by Python. Nah, di sini CMD-nya udah keluar ya. CMD-nya. Robotnya lagi home process. Oke, tekan Y. Ya, normal, jalan normal ya. Nah, di sini program sesuai dengan yang kita bikin tadi. Yang kita bikin di software. Tinggal kita modif aja sedikit, tinggal kita hapus-hapus saja. Kalau misalnya di laptop teman-teman atau di perangkat teman-teman tanpa 00-nya itu jalan, nggak usah diedit, di running aja. Kalau misalnya nggak jalan, berarti 00 yang di belakangnya itu dihapus saja ya, hapus manual, baru masukin ke Python-nya. Nah, ini programnya sesuai dengan yang kita bikin di software tadi ya, gerakannya sesuai. Nah, untuk menjalankan robot ini nggak mesti harus dari Python aja, teman-teman bisa dari aplikasi lain. Kalau misalnya teman-teman mau bikin interface lain ya, teman-teman bisa bikin berkreasi sendiri. Si robotnya udah open source. Nah, nanti sinyal-sinyal apa yang dikirim sama robotnya, apa aja yang diterima sama robotnya, ada semua. Teman-teman tinggal baca aja di buku panduannya. Oke, untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini dulu untuk video tutorialnya, cara ngerunning pakai Python ya. Dan kita bikin dulu gerakannya di software ini, di software robot ini. Nah, di sini biar gampang, atau teman-teman bisa bikin gerakannya juga di software YAT ini. Nah, di sini ada contoh-contoh videonya. Nah, nanti teman-teman kalau udah bikin gerakannya, nanti tinggal masukin aja di sini. Nah, teman masukin. Nah, ini teman-teman bisa dites di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ada contoh-contoh programnya. Nah, di sini ada contoh-contoh programnya. Di sini teman-teman tinggal lihat aja. Nah, ini tes program yang dibikin. Ini saya bikin manual ya, Ini contohnya nggak diketik semua utuh ya. Ini diketiknya yang bagian-bagian perlu aja. Misalnya ini sumbu X aja yang dipanggil gitu. Terus ini sumbu Z aja yang dipanggil. Nah, ini yang dipanggil barengan, ada sumbu Z, sumbu X, sumbu E, sumbu kecepatan F. Nah, teman-teman bisa berkreasi sendiri di Python ini.
mau gimana gerakannya, teman-teman bisa masukin di sini, atau mau bikin algoritma baru lagi misalnya selain ini, teman-teman bisa berkreasi sendiri. Pokoknya teman-teman ke robotnya itu tinggal kirim perintah string aja yang robot kenali. Contoh-contoh program string yang robot kenali itu seperti ini. Nah, ini robot yang contoh-contoh kode string yang robot kenali. Di sini ada G0 tuh untuk move, untuk pergerakan, untuk berpindah-pindah. Nah, di sini sumbunya, kecepatannya, contohnya dari sini. Nah, ini G4 itu untuk waktu tunggu, G8 itu untuk home, untuk mode absolute, mode relatif. Nah, teman-teman bisa uji coba sendiri. Ini LG1, LG2, LG3, ini untuk output ya, untuk logic output, logic GND. Ini untuk LG ini tuh tersambung ke ini, tersambung ke IC MOSFET ya, ke transistor MOSFET. Ini teman-teman bisa masang pompa ke sini atau apa. Nanti nggak perlu pakai relay lagi, langsung aja ke sini. Dari 12 volt masukin groundnya ke sini. Misalnya pompanya 12 volt, terus pompa yang 12 voltnya masukin 12 volt yang pompanya itu, terus yang groundnya masukin ke LG1 misalnya. Nanti kalau teman-teman kirim M1, nanti si IC MOSFET-nya itu nyala gitu, jadi otomatis si motornya nyala gitu, sama kayak ini tuh, sama kayak relay. Yang LG1 ini relay 1, relay 2, relay 3 gitu. Ini untuk signal servo, ini langsung terhubung ke pin langsung. Cukup sampai di sini, nanti kita lanjut lagi di video tutorial untuk ini, video tutorial cara sensor, cara ngebaca sensor. Kita tes pakai Python, nanti kita contohkan programnya, contoh program sederhananya. Oke, terima kasih.